pemerintahan desa itu di Kecamatan Bolokoto Nanggar di Perdana. Jadi harapan kami ini ke depannya ini menjadi program yang berkelanjutan. Harapan kami. Nah, baik, yang mana tadi kita telah mendengarkan materi peta perjalanan pemerintahan Nagori dalam perspektif membangun Kabupaten Simalungun. Di sini sangat penting karena sudah hampir 9 tahun Undang-Undang Desa diundangkan, itu tepat tanggal 15 Januari, dan sampai sekarang banyak kalangan masyarakat, elemen masyarakat, dan juga pelaksana sebagai penyelenggara pemerintahan Nagori belum menguasai daripada undang-undang desa itu sendiri. Yang mana undang-undang desa ini lahir itu akibat daripada perjuangan-perjuangan para pemerhati desa, ya kan? Kalau di Simalungun Nagori, undang-undang desa ini untuk memberi jaminan kepada masyarakat Nagori secara kerukunan, rukun dalam arti pemerintah dengan unsur-unsur dari organisasi di Nagori. Jadi gini Pak, ini dari pengalaman sebenarnya Pak. Saya kan pernah ikut berorganisasi Pak. Saya wakil ketua PP Kecamatan Tabendoro Pak. Jadi ketika anggaran dasar itu sudah ada, orang-orang yang sudah ada kita berikan ke pemerintah kita Nagori, ini dia baikkan Pak. Jadi dalam arti yang selama ini masyarakat merindukan seperti itu Pak. Nah, mudah-mudahan ketika nanti terpilihnya saya, ini akan kita musyawarahkan. Karena apa? Mungkin saya pun ada pertanyaan juga sama Pak Sekjam ataupun nanti Pak Ketua Mojana, dana desa itu bisa dialokasikan kemana saja. Karena kita sudah buat karya, karya dalam arti ada irigasi di Nagori kita yang selaku Ketua Mojana Sesimalungun yang kami hormati Bapak Sekjam Kecamatan Dolo Batu Nanggar dan Bapak para calon Panghulu Nagori bertetangga, di mana saya mencalonkan diri sebagai calon Panghulu Nagori Baungkayan. Ada beberapa hal yang saya ingin tawarkan kepada masyarakat Nagori Baungkayan dan pemerintahan. Yang pertama yaitu kepada pemerintah Nagori Baungkayan agar tetap semangat untuk membangun baik dalam bidang pendidikan, bidang fisik, juga bidang perekonomian, di mana dalam hal ini masyarakat kita sangat merindukan yang ketiga pilar ini. Kita membangun tanpa pendidikan kita pasti kurang. Dari itu situ dulu Pak, kita perbaiki. Yang kedua, perbaikan dalam bidang sumber daya manusianya atau SDM untuk peningkatan baik pencapaian pembangunan atau pendidikan ataupun segala hal yang diperlukan oleh pemerintah. Yang ketiga, dalam bidang perekonomian yang terutama di Nagori Baungkayan mengelola banyak untuk pertanian. Jadi kita juga mengenalkan nanti Pak beberapa metode. Yang pertama, pengenalan teknologi tepat guna kepada masyarakat, yang mana dalam hal ini masyarakat banyak membutuhkan pupuk dalam peningkatan hasil perekonomiannya, tetapi untuk mendapatkan pupuk baik yang bersubsidi ataupun apa, kita agak langka. Gimana kita mau meningkatkan hasil kalau pupuk kita tidak ada? Selanjutnya kita dapat menempatkan beberapa tenaga untuk bisa kita berikan pelatihan yang bisa membina masyarakat
di dalam lingkungan maupun pendidikan maupun kemasyarakatan. Nanti Pak, perlu adanya kita dorongan dari pemerintah, baik dalam pemerintah Kabupaten Simalungun ataupun pusat nanti, agar sekiranya dapat memperhatikan di mana sektor sarana dan prasarana nagori kami menuju akses Kecamatan Dolok Batu Nanggar itu cukup lumayan parahnya Pak, sehingga kami kalau di musim hujan itu untuk mencapai kota Kecamatan Dolok Batu Nanggar aja Pak memakan waktu sampai satu. Tadi sudah cukup gamblang dipaparkan oleh Ketua DPD Maujana Kabupaten Simalungun bahwa tentang pemerintahan desa sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Profil Desa. Nah, memang dasar dari semua kegiatan itu, kegiatan di dalam mobil adalah itu. Artinya profil adalah bentuk data konflik tentang pemerintahan nagori. Nah, di sini sebenarnya perlu juga ada hubungan yang sangat harmonis sebenarnya antara kekuatan di pemerintahan itu. Secara nasional kita menganut trias politika namanya. Ada itu kekuatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ini sebenarnya perlu pemahaman yang berdasarkan tentang undang-undang atau legal standing yang ada untuk menjalankan roda dari pemerintahan nagori. Nah, siapa itu yang menjadi legislatif di nagori? Itu adalah Maujana. Siapa itu menjadi pihak eksekutif di nagori? Itu adalah pejabat panggul atau penghulu yang definitif. Siapa itu pihak yudikatif di situ? Nah, itulah peran serta dari TNI Polri untuk di dalam mengamankan atau melakukan tindakan-tindakan yang menyangkut kepada hukum dan berbagai hal yang berkembang di nagori. Nah, kalau kita berbicara tadi secara gamblang dari diceritakan ketua ini pemaparannya tentang RPJMD nagori. Nah, perlu dipahami RPJMD itu adalah rencana pembangunan jangka menengah nagori. Nah, disinilah dasar dari pelaksanaan pembangunan ini. Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4